Saya menggunakan terminologi pesimisme di sini untuk menjabarkan pandangan bahwa hidup lebih mengandung unsur buruk ketimbang hal baik. Ada paling tidak dua bentuk pesimisme, yaitu strong pessimism atau pesimisme kuat, dan modest pessimism atau pesimisme sederhana. Demi perbandingan sebaliknya, ada dua bentuk optimisme pula, yaitu strong optimism, optimisme kuat, dan modest optimism, optimisme sederhana. Nah, sederhananya pesimisme kuat adalah pandangan yang menganggap bahwa hidup mengandung sepenuhnya penderitaan. Sedangkan pesimisme sederhana memandang hidup mengandung kedua unsur, namun penderitaan adalah yang lebih signifikan. Di satu sisi, optimisme kuat adalah pandangan yang menganggap hidup benar-benar sepenuhnya atau seluruhnya baik, sedangkan optimisme yang sederhana memandang hidup mengandung kedua unsur baik dan buruk, namun kebaikan yang lebih signifikan. Namun mari kita kesampingkan pesimisme kuat, karena kenyataannya hidup juga mengandung hal-hal baik. Dan sepatasnya pula kita kesampingkan optimisme kuat, karena sekalipun seseorang mengadopsi pandangan optimis yang kuat, ia harus setuju bahwa ada hal buruk dalam hidup, misalnya kesadaran bahwa ada hari-hari di mana hal-hal terburuk pernah terjadi dalam hidup. Perbandingan yang adil yang tersisa sekarang terdapat dalam pesimisme dan optimisme yang sederhana. Untuk mengevaluasi keduanya, pertama kita bisa membayangkan rasanya penderitaan paling intens dan kesenangan yang paling intens. Terlebih ketika menyadari bahwa penderitaan biasanya lebih lama hilang daripada kesenangan, dan proses kesembuhan dari penderitaan juga kadang menyakitkan. Contohnya ketika membayangkan luka fisik atau mental yang bisa bertahan hari demi hari, berbulan-bulan, bahkan tahun demi tahun. Dan membandingkannya dengan katakanlah ilmu pengetahuan yang kita peroleh, yang pada umumnya lebih cepat hilang atau kita lupakan. Selain itu, para psikolog telah percaya selama beberapa dekade bahwa manusia memiliki bias optimisme, yang berarti bahwa orang cenderung memandang hidup lebih positif daripada yang sebenarnya. Banyak data empiris telah dikumpulkan tentang fenomena ini dari survei media sosial hingga studi di tahun 1969 tentang kecenderungan bahasa manusia yang dilakukan oleh peneliti Jerry Boker dan Charles A. Osgood. Kecenderungan umum menuju optimisme ini berarti bahwa orang pada umumnya terlalu menekankan aspek positif dari kehidupan. Apakah itu dilakukan secara tidak sengaja atau dilakukannya dengan sengaja dalam upaya untuk membuat diri sendiri merasa lebih baik. Bila kita menyadari bahwa insting manusia lebih haus akan terpenuhinya kesenangan ketimbang keburukan, maka kita harus menyadari adanya awareness dari penderitaan itu sendiri. Kita harus mampu menanyakan pada diri kita sendiri, apakah ada penderitaan yang tidak bisa diimbangi oleh suatu kesenangan? Kita tahu bahwa penderitaan seperti itu memang ada. Penderitaan kronis merajalela. Namun tidak ada yang namanya kesenangan kronis. Kesenangan layaknya ketiadaan sesaat dari penderitaan itu. Dan bila benar, kita bisa berkesimpulan bahwa setiap hari kita berpotensi untuk diperhadapkan dengan kemungkinan negatif seperti itu. Maka wajar bila kita menarik kesimpulan pesimistik. Karena sekali lagi, kesenangan paling memuaskan sekalipun tidak dapat mengatasi penderitaan terburuk.